Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, definisi dari konseling pasca tes adalah diskusi antara konselor dengan klien bertujuan menyampaikan hasil tes HIV klien serta membantu klien beradaptasi dengan hasil tesnya. Semua klien atau pasien yang menjalani tes HIV perlu menerima konseling pasca tes tanpa memandang apapun hasilnya. Hal-hal yang dilakukan oleh petugas atau konselor pada saat pasca tes yaitu membacakan hasil tes, menjelaskan makna hasil tes, memberikan informasi selanjutnya, mendiskusikan strategi untuk menurunkan penularan HIV dan rencanakan pengobatan. Klien dengan hasil HIV positif. Setelah hasil tes antibodi HIV didapatkan, perawat harus menjelaskan secara perlahan, memberikan support emosional dan menjelaskan bagaimana coping yang paling tepat. Kaji dampak emosional dari hasil tes dan jelaskan bahwa reaksi klien tersebut adalah normal. Kemudian untuk klien dengan hasil HIV negatif, jika hasil tes menunjukkan HIV negatif, maka konseling tentang perilaku beresiko dan metode pencegahan sangat penting untuk dilakukan. Perawat sebagai konselor harus menjelaskan tentang window period antara 3-6 bulan karena hasil negatif dapat berarti false negatif. Apabila diperlukan, klien diminta untuk mengulangi tes pada periode 3-6 bulan ke depan dan jelaskan tindakan pencegahan dan kemungkinan klien terinfeksi setiap saat. Kemudian untuk bila pasien tidak ingin mengetahui hasilnya atau belum membuka hasilnya atau belum dites, jelaskan prosedur yang menjamin kerahasiaan, tekankan kembali pentingnya menjalani tes dan keuntungan untuk mengetahui hasilnya. Kemudian gali kembali kendala untuk menjalani tes, mengetahui dan membuka status, rasa takut, persepsi yang salah, dan sebagainya. Baik, untuk tahap preinteraksi, kita melihat status pasien, mempersiapkan diri perawat, mempersiapkan ruangan, mempersiapkan alat, poster leaflet, tempat sampah, meja, kursi, jam kerja layanan, alat peraga jika diperlukan, dan tisu. Baik, masuk tahap orientasi. Kita mengucapkan salam dan sapa pasien. Perkenalkan diri, perkenalkan Bu, saya perawat Nanda Sagita, saya perawat yang bertugas pada hari ini. Saya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit ke depan ya Bu. Saya di sini akan memberitahukan atau menjelaskan hasil dari pemeriksaan Ibu. Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik, jika tidak ada kita langsung saja ya Bu. Ibu tenang saja, rahasianya akan saya jaga ya Bu. Tahap kerja. Baik, Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Ibu dalam keadaan sehat? Bagaimana perasaannya hari ini Bu? Ibu, ini hasilnya dari laboratorium kemarin. Ini masih dalam keadaan tertutup. Nanti akan kita buka sama-sama ya Bu. Tetapi ini saya mau menanyakan terkait dengan kesiapan Ibu. Apakah Ibu siap untuk membuka dan juga membaca hasilnya? Apakah Ibu mau membukanya sendiri? Coba saya lihat Bu, hasilnya ini ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan kemarin. Jadi hasilnya ternyata adalah Ibu sesuai dengan hasil laboratorium, Ibu mengalami positif HIV. Nanti silahkan kalau Ibu ingin menangis, ingin meluapkan emosi, silahkan, saya memberikan kesempatan kepada Ibu. Baik Bu, apakah sudah tenang? Bisa kita lanjutkan untuk konselingnya hari ini. Karena memang yang tidak sesuai kita harapkan ternyata hasilnya positif. Kalau bagaimanapun kita tetap harus bisa dan mau untuk menerima status HIV ya Bu, karena status HIV Ibu positif itu bukan akhir dari segalanya untuk kita mengakhiri hidup. Jadi kita harus tetap sukses, tetap hidup untuk melanjutkan cita-cita yang mungkin belum tercapai. Jadi ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan apa yang Ibu harus lakukan setelah Ibu terdiagnosa HIV saat ini. Yang pertama, nanti Ibu akan melakukan pengobatan, yaitu nanti obat ARP atau obat antiretroviral, di mana nanti akan diresepkan oleh dokter Ibu dan nanti harus diminum. Ibu itu diminum sampai seumur hidup.
Karena kalau nanti kita tidak minum obat secara tidak teratur, maka nanti ibu akan jadi kebal obat. Kemudian nanti obat yang kita berikan sudah tidak bisa lagi untuk menekan jumlah virus yang ada di dalam tubuh ibu, sehingga nanti harus ganti obat anti retroviral yang lainnya. Dan ini pengobatannya gratis ya Bu, jadi bisa difasilitasi. Ibu punya BPJS? Oh iya. Kemudian Bu, karena ini sudah memiliki suami ya, nanti ini harus dikomunikasikan ke suami. Nanti untuk HIV ini menular melalui hubungan seksual. Jadi ketika ibu melakukan hubungan seksual, ibu bisa menggunakan alat kontrasepsi dan itu wajib digunakan ya Bu. Jadi supaya tidak menular ke pasangan, ibu kalau ternyata nanti pasangan ibu itu hasilnya HIV negatif gitu. Kemudian ibu sudah punya anak sekarang? Oh belum ya. Nanti kalau ibu hamil, nanti ibu harus melakukan pemeriksaan dulu sebelumnya. Nanti anaknya yang akan dilahirkan itu tidak dalam keadaan HIV positif. Jadi bisa, sekarang banyak yang HIV positif itu melahirkan anak yang negatif. Karena apa? Karena mereka takut melakukan program pengobatan yang ada. Suaminya nanti saya tawarkan kepada pasangan. Kalau bisa juga suaminya ikut untuk melakukan tindakan konselingnya. Karena di situ berisiko berhubungan seksual. Nanti ibu dan suami silahkan kembali lagi ke sini untuk melakukan tindakan tes HIV. Soalnya nanti akan menjelaskan terkait dengan konseling untuk penggunaan kontrasepsi. Silahkan nanti untuk komunikasikan dulu dengan suami. Nanti ibu bisa ke sini atau mungkin bisa menghubungi saya pribadi. Silahkan konselor. Mungkin itu saja ya, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Untuk penularan itu melalui hubungan seksual dan melalui darah seperti cairan tubuh. Kemudian bisa penggunaan jarum suntik tadi. Kalau untuk penggunaan piring dan gelas dimakan, minum itu, atau mungkin tidur bersama, berpelukan, itu tidak menularkan HIV. Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu dibedakan.